Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bab toharoh. Toharoh atau bersuci itu terdiri dari dua bagian, yaitu bersuci dari hadas yang khusus berkaitan dengan badan dan bersuci dari najis yang berkaitan dengan masalah badan, pakaian, dan tempat. Jika bersuci dari hadas, maka tidak bisa lepas dari dua unsur yang bisa mensucikannya, yaitu air dan tanah. Oleh karena itu, pembahasan ini kami awali dengan menyebutkan macam-macam air. Air itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak atau air murni. Air mutlak adalah air yang terpancar dari bumi atau turun dari langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Termasuk air yang suci adalah air laut. Berdasarkan sabda Nabi SAW sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat tentang hal itu, laut itu suci airnya dan halal pula bangkainya. Hadis diriwayatkan oleh perawi yang 4, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Air ini boleh diminum dan dipakai untuk memasak, tetapi tidak sah untuk mengangkat hadas atau tidak sah untuk bersuci dan menghilangkan najis. Kecuali ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa air tersebut sah untuk menghilangkan najis. Air dalam pengertian ini adalah air yang telah bercampur dengan benda suci dan telah menghilangkan namanya sebagai air, telah berubah sifat atau telah dialirkan terhadap benda yang mudah luntur, seperti air teh, atau diseduh dengan susu, atau yang ditetesi susu, jika tetesan tersebut banyak. Termasuk air yang suci tetapi tidak mensucikan adalah air mustakmal, yaitu air yang telah dipakai untuk mengangkat hadas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Nasa'i dengan sanad yang sahih dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an takhtasilal mar'atu bi fadlir rajuli aw rajulu bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'a." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seorang istri mandi dengan air sisa suaminya, atau seorang suami mandi dengan air sisa istrinya. Hendaknya mereka mandi bersama-sama. Ketentuan tersebut berlaku jika airnya itu sedikit, tetapi jika airnya banyak, maka air tersebut tidak dihukumkan sebagai air mustakmal. Sementara itu, ulama Malikiyah berkata bahwa air mustakmal adalah air yang suci dan mensucikan, baik sedikit atau banyak. Berdasarkan riwayat Rubai' binti Mu'awaz dalam menjelaskan wudhu Nabi SAW, dia berkata, beliau mengusap kepala dengan air sisa dari basuhan tangannya.
Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang ketiga, air yang bernajis, yaitu air dalam jumlah sedikit yang telah bercampur dengan najis. Sedangkan jika airnya banyak tetapi najis tersebut telah berubah salah satu dari 3 sifat air, yaitu dari rasa, dari bau, dan warnanya, maka air tersebut tetap dihukumkan bernajis. Adapun ukuran banyaknya air adalah lebih dari 2 kulah atau 60 cm kubik seukuran dengan 12 safihah. Safihah itu semacam ember atau tempat air ukuran 1/4 hasta persegi lah kira-kira. Jika kurang sedikit maka tidak menjadi masalah. Pendapat tersebut berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabatha." Apabila jumlah air mencapai 2 kulah, maka tidak bisa menanggung najis. Dalam riwayat lain disebutkan tidak menjadi bernajis. Hadis perawi itu diriwayatkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim. Adapun jika airnya banyak, maka air bisa menjadi bernajis jika telah bercampur dengan najis dan telah berubah salah satu dari 3 sifat air tersebut. Ya, dari rasa, dari bau, dan dari warnanya. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunazzisuhu say'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Sesungguhnya air tidak dapat dinajisi oleh sesuatu kecuali telah berubah bau, rasa, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.